Cek mic 1 1 2 3. Cek mic 1 1 2 3. Bicara Bincang agama, raih pahala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma'bad. Alhamdulillah pemirsa Arsyad TV, kita ketemu lagi kali ini di Bicara, Bincang Agama Raih Pahala bersama Arsyad TV tentunya. Dan Alhamdulillah hari ini kita juga sudah kedatangan guru kita yang ada di sebelah kita. Dan ahlan wa sahlan Ustaz. Masya Allah Ustaz. Ini selamat datang di Medan ya Ustaz ya. Masya Allah Ustaz. Dan kita akan bicara mengenai sesuatu yang mungkin kita akan dapat faedahnya nanti dari Ustaz. Ini ada pertanyaan Ustaz. Karena biasanya ini kan kita nanti kan nih mau dekat Idul Fitri banyak yang nikah biasanya Ustaz. Bulan Syawal ini kan banyak yang nikah Ustaz. Iya. Nah, dan sebelum nikah ini kan kita harus punya ilmu nih Ustaz. Gitu ya Ustaz ya. Boleh nggak kasih kita nasihat Ustaz? Seperti apa harusnya untuk menjadi suami yang soleh atau istri yang soleha, sehingga rumah tangga itu yang terbentuk bisa betul-betul menjadi rumah tangga yang keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Mungkin Ustadz bisa memberikan sedikit nasihat buat pemirsa Arsyad TV yang ada di rumah Ustadz. Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa Arsyad TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin hidup di dalam berumah tangga ini harmonis, bahagia, maka hendaklah kita mengikuti contoh salaf kita terdahulu yang soleh. Jadi cukuplah saya jawabannya itu dengan cerita. Oh ya, boleh. Boleh ya? Boleh Ustaz. Namanya juga bincang santai Ustaz. Iya. Jadi ceritanya begini, saya teringat dengan sesuatu yang saya baca di dalam sebuah buku, Syiar A'lam An-Nubala, itu tentang potret kehidupan seorang sahabat yang bernama Thalhah bin Ubaidillah dan istrinya Su'da. Jadi gini, jadi Thalhah bin Ubaidillah itu kehidupannya itu, kalau beliau itu selalu wajahnya itu ketika bertemu dengan istrinya, wajahnya selalu berseri-seri. Nah, yang kita pemirsa dan antum semuanya juga yang ada di studio ini ya, untuk ngikutin Thalhah, karena Thalhah itu ngikutin Nabi SAW. Karena kita tahu bahwasanya Nabi adalah sebaik-baiknya kepada keluarganya. Yang paling baik kepada keluarga itu Nabi. Begitu pula para sahabat juga mencontoh Nabi SAW. Nah, di antara yang saya lihat itu bagaimana wajahnya seorang suami tatkala bertemu dengan istri itu dengan wajah yang berseri-seri. Itulah yang dilakukan oleh sahabat Thalhah. Jadi kalau beliau itu kerja, pulang ke rumah, ketemu sama istri, wajahnya berseri-seri. Itu diceritakan dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Tapi pada suatu waktu, pada suatu ketika pulang, yang biasanya suka wajahnya berseri-seri, manis, kok agak sedikit cemberut. Gitu. Ada apa di balik itu semuanya? Kok yang biasanya manis, ramah, pas sekarang kok wajahnya agak muram gitu. Kayak ada sesuatu yang dipikirkan. Dari sini dapat kita lihat bagaimana seorang wanita yang soleha ketika melihat suaminya tidak seperti biasanya, langsung minta maaf kepada Thalhah. Su'da namanya, istrinya adalah Su'da. Langsung minta maaf kepada suaminya. Mungkin barangkali penyebab yang menyebabkan wajah Anda murung sekarang ini adalah sebab kesalahan saya, kekeliruan saya. Nah, ini yang seharusnya kita contoh juga, seorang wanita soleh harus peka jiwanya. Tatkala melihat ada perubahan dari suaminya, mesti peka. Nah, di antara tanda wanita yang soleha itu adalah peka. Nah, langsung ya, suamiku mohon maaf. Mungkin selama ini yang engkau sekarang murung itu karena sebabnya saya. Tapi bagaimana jawaban Thalhah? Thalhah bilang, enggak, bukan dengan sebab engkau sekarang saya ini murung. Engkau adalah wanita yang terindah, wanita yang cantik tuh. Jadi ternyata harmonis ya, selalu memuji-muji kepada
kepada istri. Antum juga usahakan untuk bisa mencontoh. Jadi ketika ketemu sama istri itu jangan diam aja, harus memuji istri, gitu, menyanjung istri. Nah, pasti istri itu senang tatkala dipuji kecantikannya. Makanya lihat, engkau adalah wanita yang paling cantik di dunia. Padahal itu sedang murung, padahal kusut pada itu. Tapi bilang, enggak, bukan dengan sebab engkau. Terus kalau bukan karena sebab saya, kenapa? Nah, disinilah yang jadi pelajaran bagi kita. Sekarang itu saya punya banyak uang, inilah yang saya pikirkan. Kan biasanya kalau kita itu kalau punya uang kan sumringah, bahagia. Uang banyak dan jadi pikiran. Nah, di sini bisa diambil pelajaran juga. Wanita yang solehah itu adalah wanita yang zahidah. Jadi wanita solehah itu adalah wanita yang zahidah, yang zuhud. Ketika disebutkan oleh suaminya bahwa saya punya uang, ndak bilang begini, udah sini kan uang saya banyak keperluan, belanja gitu. Ndak. Yes, tapi mendorong suaminya untuk melakukan kebaikan, yaitu bersedekah. Kalau begitu saya punya saran, wahai suamiku, kalau memang penyebabnya yang membuat Anda itu murung, ya sedekahkan aja uang tersebut kepada kaummu. Sudah wajahnya Thalha ini di sumringah, kembali kepada seperti biasanya semula. Jadi jadilah kita suami istri yang saling menasehati di dalam kebaikan. Wanita yang zahidah, ya, seorang suami yang juga berakhlak baik di dalam muamalah dan juga harmonis dalam kata-kata. Insya Allah dengan seperti itu hidup kita akan bahagia, insya Allah. Masya Allah. Dan itu harus diiringi dengan ilmu tentunya. Tentunya dengan ilmu semuanya. Masya Allah. Berarti suami istri juga harus rajin untuk menuntut ilmu. Iya. Makanya ada sebuah cerita gitu ya, sedikit cerita. Iya, nggak apa-apa, Ustaz. Sudah ada seorang wanita yang biasanya suka berantem aja terus sama suaminya itu, ribut terus sama suaminya. Ya. Tapi udah begitu ada seorang yang sudah ngaji, si istrinya dari suami seseorang, dia itu punya jabatan lah, udah ngaji. Yang biasanya suka berantem, dia terasa kalau istri yang sudah menikah itu jadi baik. Akhirnya memberikan pengaruh kepada yang lain, kalau pingin baik istri itu ngaji, nuntut ilmu. Akhirnya betul dengan ilmu itu jadi kebahagiaan di dalam berumah tangga. Masya Allah. Ya. Jadi ilmu mengikat dan kebahagiaan, Ustaz ya. Iya. Baik Ustaz, itu saja Ustaz ya. Baik pemirsa Osya TV, itu dia tadi nasihat singkat faedah ilmu yang bisa didapat dari guru kita Ustaz yang sudah menyampaikan tadi bahwasanya ingat belajar dari Thalha dan Su'dah tadi Su'dah ya. Dan juga tentunya pentingnya ilmu. Untuk itu semoga bisa diamalkan dan kita tutup bicara episode kali ini, bincang agama raih pahala dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.